Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Jana. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris Lokal TBI 3. Ingin menjawab ujian akhir semester Filsafat Umum. Jawaban nomor 1 ialah tidak semua berpikir itu bisa diartikan sebagai berpikir filsafat. Profesor Mulder mengungkapkan bahwa berpikir ilmiah itu mengandung khasiat-khasiat tertentu, yaitu mengabstrahir pokok persoalan, bertanya terus sampai batas terakhir, yang beralasan dan berelasi atau sistem. Kriteria-kriteria berikut adalah hal penting yang perlu ada dalam berpikir filsafat, yaitu menggambarkan masalah dan bertanya secara tak henti. Filsafat adalah berpikir tentang hal-hal dalam hubungan yang umum, yaitu apakah pikiran itu sendiri. Sehingga Katshaf merumuskan bahwa filsafat merupakan buah hasil menjadi sadarnya manusia tentang dirinya sendiri sebagai pemikir dan menjadi kritisnya manusia terhadap dirinya sendiri sebagai pemikir dalam dunia yang dipikirkan. Jadi seorang pemikir yang konsekuen, di samping memikirkan dunia yang ada di sekitarnya, ia juga memikirkan perbuatan berpikir itu sendiri. Jawaban nomor 2 yaitu pada bagian dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Adanya dongeng dan tahayul dapat menimbulkan filsafat. Di antara orang-orang yang tidak percaya begitu saja, mereka kritis dan ingin mengetahui adanya kebenaran dongeng tersebut. Dan pada selanjutnya yaitu keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Adanya keindahan alam besar ketika malam hari yang menimbulkan keinginan pada orang Greek tempo hari untuk mengetahui rahasia alam. Keinginan mengetahui rahasia alam itu yang berupa rumusan-rumusan pertanyaan juga menimbulkan filsafat. Rasa takjub, menurut Berling dalam bukunya mengatakan bahwa orang Yunani yang pertama kali berfilsafat. Mereka mengatakan bahwa filsafat timbul karena ketakjuban. Ketakjuban menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini, lantas kemudian menimbulkan keinginan mengetahuinya. Plato mengatakan bahwa sikap heran atau takjub itu akan lahir dalam bentuk bertanya. Pertanyaan itu memerlukan jawaban. Pada bagian ketiga yaitu angan-angan melahirkan filsafat. Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita-cita melahirkan suatu angan-angan yang disebut idea. Pokok pemikiran idealisme ialah meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi dalam kehidupan. Aliran idealisme menekankan akal sebagai tahu yang primer daripada materi. Idealisme mengatakan bahwa akal itulah sesuatu yang nyata. Jawaban nomor 3 pada bagian priorisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya, yaitu ada 1 Thales. Karakteristik pemikirannya yaitu pada air. Menurutnya air ini adalah sumber segalanya dari alam semesta. Yang kedua yaitu ada Anaximandros, murid dari Thales. Dan juga karakteristik pemikirannya yaitu pada bumi. Ia filsuf yang menggambarkan peta bumi. Dan yang ketiga ada Anaximenes. Karakteristik pemikirannya yaitu pada udara, bahwa udara adalah sebuah zat yang menyebabkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bermunculan. Nah, yang keempat yaitu ada Pythagoras. Pythagoras adalah bapak matematika. Menurutnya hakikat kenyataan terletak pada angka. Yang kelima yaitu ada Herakleitos. Karakteristik pemikirannya yaitu pada api. Menurutnya api dapat merubah apa yang ada di sekitarnya menjadi asap dan abu. Yang keenam yaitu ada Parmenides. Karakteristik pemikirannya yaitu mengenai yang ada, tidak dapat digoyahkan dan tidak dapat disangka. Contohnya pada adanya Tuhan. Yang ketujuh yaitu ada Xenophanes.
karakteristik pemikirannya yaitu dalam ilmu pengetahuan. Dan yang ke-8 ada Zeno. Karakteristik pemikirannya menggunakan ilmu paradoks. Ilmu ini dapat memecahkan masalah dengan teknik logika. Yang ke-9 yaitu ada Demokritos. Karakteristik pemikirannya tentang sebuah atom. Prinsip dasarnya yaitu pada kekosongan. Selanjutnya pada periode filsafat Yunani klasik, yaitu ada Socrates. Karakteristik pemikirannya berobjek pada manusia, terutama pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada Plato. Karakteristik pemikirannya mengenai sebuah ide. Yang ketiga yaitu ada Aristoteles. Karakteristik pemikirannya ada pada ide yang terbagi dalam lingkungan seperti logika, etika, politik, biologi, fisika, dan psikologi. Pada bagian kedua yaitu sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam, yaitu ada Al-Kindi. Filsuf muslim yang pertama muncul adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Kindi. Ia berasal dari keturunan bangsawan Arab dari suku Kindah, suku bangsa yang pada masa sebelum Islam bermukim di wilayah Arab Selatan. Ibnu Abi Usaybiyah, pengarang Tabaqat Al-Atiba, mencatat bahwa Al-Kindi sebagai salah satu dari 4 penerjemah mahir pada masa gerakan penerjemahan. Ia terutama sekali ikut memperbaiki terjemahan Arab dari sejumlah buku. Selain itu, aktivitasnya lebih banyak tertuju pada upaya menyimpulkan pandangan-pandangan filsafat yang sulit dipahami dan kemudian mengarang sendiri. Jumlah karya tulis Al-Kindi cukup banyak, yakni 241 buah risalah dalam bidang filsafat, logika, psikologi, astronomi, kedokteran, kimia, matematika, politik, optik, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ia merupakan ulama terkemuka yang amat berpengaruh di dunia Islam, terutama di kalangan Sunni. Ia dikenal karena kemampuannya mengkritik argumen-argumen kaum filsuf dengan menulis buku Tahafut Al-Falasifah. Buku tersebut ia tulis dalam rangka memberikan kesan tentang kelemahan atau kekacauan pemikiran-pemikiran para filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Yang ketiga ada Ibnu Rushd. Salah satu filsuf muslim yang muncul di belahan barat adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia berasal dari keluarga hakim. Ia lahir di Cordoba dan wafat di Marrakech. Sosok Ibnu Rushd juga dikenal karena pandangan-pandangannya yang mengkritik pandangan Al-Ghazali sebagai tangkisan terhadap karya Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah atau Kacaunya Kaum Filsuf. Ia menulis buku Tahafut Al-Falasifah, Kacaunya Tahafut Al-Ghazali. Yang keempat ada Ar-Razi. Filsuf muslim terkemuka yang muncul setelah Al-Kindi adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia lahir, tumbuh, dan wafat di Rai dekat Teheran, Iran. Tetapi ia juga pernah hidup berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ia adalah dokter terbesar yang dilahirkan dunia Islam pada zaman klasik. Ketekunan dan kesungguhannya dalam menulis luar biasa. Ia pernah menulis dalam setahun lebih dari 20.000 lembar kertas. Karya-karya tulisnya mencapai 232 buah buku atau risalah yang kebanyakan dalam bidang kedokteran. Bagian selanjutnya yaitu pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-33 menunjukkan betapa pentingnya ilmu untuk manusia. Bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan langsung mendapatkan pelajaran tentang apa-apa yang ada di surga oleh Allah. Ayat tersebut juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan, di mana kita semua mempunyai potensi untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki bersama, yaitu akal pikiran kita yang merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Ilmu yang ada membuat manusia lebih baik, dan dengan ilmu manusia dapat mengarahkan perilakunya dengan perasaannya. Manusia mendapat kesenangan. Kombinasi keduanya membuat hidup manusia lebih terarah, masuk akal, dan bermanfaat.
Tidak dapat disangkal bahwa ilmu sangat berperan dalam kehidupan manusia, maka bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Pada bagian selanjutnya yaitu ada konsep sekularisme barat yang bertentangan dengan konsep filsafat Islam. Sekularisme memang berawal dan berakar dari sejarah Kristen di Barat. Ensiklopedi Islam mendefinisikan sekularisme sebagai suatu aliran atau sistem doktrin dan praktik yang menolak segala bentuk yang diimani dan diagungkan oleh agama atau keyakinan, harus terpisah sama sekali dari masalah kenegaraan atau urusan duniawi. Sekularisme berkembang di dunia barat pada era modern. Pada masa itu, negara-negara di Eropa khususnya memisahkan hal-hal yang menyangkut masalah agama dan non-agama. Pemicunya adalah ketidakserasian antara hasil penemuan sains dan atau ilmu pengetahuan dengan doktrin Kristen. Pada abad ke-17 dan 18 Masehi di barat berkembang periode sekularisme moderat. Pada masa itu, agama dipandang sebagai masalah individu yang tak berkaitan dengan masalah negara. Memasuki abad ke-19 berkembang sekularisme ekstrim, ditandai dengan munculnya pemikiran materialisme historis Marxisme. Pada zaman ini, agama benar-benar menjadi urusan pribadi tanpa campur tangan negara. Bahkan negara memusuhi agama dan orang-orang beragama. Di dunia Islam, para ulama dan ilmuwan muslim memiliki pandangan yang berbeda tentang sekularisme dan sekularisasi. Ulama dan filsuf terkemuka dari Mesir, Sayyid Qutb mendefinisikan sekularisme sebagai pembangunan struktur kehidupan tanpa dasar agama. Sehingga Sayyid Qutb memandang sekularisme bertentangan dengan Islam. Bahkan menurutnya sekularisme adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Namun ada pula tokoh Islam yang membedakan sekularisme dan sekularisasi. Salah satunya Profesor Nurcholish Madjid. Dalam perkembangannya, masyarakat muslim ternyata kurang cocok dengan sistem negara sekuler. Selanjutnya jawaban nomor 4. Filsafat sebagai kegiatan pikir murni manusia atau reflective thinking menyelidiki objek yang tidak terbatas. Ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi berikut ini, yaitu A. Objek material ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat ada atau realitas dan wujud. Objek material filsafat kesemestaan, keuniversalan dan keumuman, bukan partikular secara mendasar atau sedalam-dalamnya. Yang B yaitu ada objek formal, ialah metodologi, sudut atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniah, nilai-nilai agama dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Jawaban nomor 5 yaitu filsafat berperan untuk mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin dan menerbitkan serta mengatur semua itu di dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa manusia kepada pemahaman dan pemahaman membawa manusia kepada tindakan yang lebih layak. Berpikir merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang, tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Tapi tidak semua dari mereka yang berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-harinya. Kelima ciri berpikir filsafat yaitu logis, koheren, korelasi, holistik, dan radikal tersebut patutlah selalu digunakan dalam tiap kali sedang berpikir, dan terlebih lagi ketika sedang menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun tidak hanya dengan itu, kita pun juga harus mengkontekstualisasikan dengan setiap kebenaran dalam berpikir, karena pikiran yang benar hanyalah berasal dari praktik sosial manusia agar dapat memahami dan mengerti kenyataan sosial yang ada di sekeliling kita. Berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan
Oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna. Dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan. Dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti, sudah ada planning dan contohnya, dan yang paling utama hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari jawaban UAS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.